Yang mau masuk surga? Tuh, kayak begitu. Kita ini pengen masuk surga. Teman-teman, Ramadan udah sebentar lagi mau lebar. Ini adalah masuk 10 hari terakhir. Siapa yang mau pulang kampung? Emangnya kampungnya di mana? Jogja, Padang, di mana lagi? Enak ntar makan nasi Padang mulu ya. Di mana? Ada yang mau pulang kampung kemana? Jawanya di mana? Iya, udah Jawa Tengahnya di mana? Tahu gak? Ya, minta di unboxing sama ayah. Ada yang pulang kampung nggak sini? Oh enggak, orang asli Bekasi. Kemana? Bandung. Oke. Nah, semuanya teman-teman, kalau pulang kampung atau mudik jangan lupa selalu berdoa. Boleh nggak di dalam mobil atau kereta di bis kita baca Al-Quran? Boleh tuh kemarin ya, satu keluarga anaknya ada yang tahfidz dan masih murojaah, qadarullah depannya terguling, dia cuman keserempet doang, Allah selamatkan sebab ada orang yang sedang baca Al-Qur'an. Tuh kehebatannya. Oke, kalau gitu saya mau pantun dulu, dijawab. Iya, daun salam daun saga, yang jawab salam masuk surga. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PAUD Baitul Hikmah Ibu Cici dan seluruh Dewan Guru, panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berlimpah, keluarganya soleh-soleha. Kita doain juga papa mama kalian sehat walafiat, panjang umur, papanya gajinya miliaran. Kita doain juga anak-anak yang hari ini puasa bisa berangkat ke Mekah, bisa sampai Madinah, udah besar kuliah, jangan lupa beli sawah, bangun madrasah, nanti udah gede nikah sama anak lurah. Amin aja semuanya ya. Iya, emang kenal sama anak lurah? Enggak, ya udah nggak apa-apa. Baik, teman-teman, aku mau cek apakah sudah semangat dan sudah konsentrasi. Kalau aku bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bisa ya? Konsentrasi. Oke, punya tangan kanan nggak? Coba diputar-putar. Iya, ini adalah salah satu terapi orang sakit jiwa ya. Enggak, bercanda. Iya, ya, jempol dan telunjuknya satuin kayak gini. Kayak gini, satuin. Jempol dan telunjuknya satuin. Boleh? Oke, ikutin kata-kata Kak Adi. Ya Allah, aku siap belajar hari ini, menyimak, mendengar cerita hikmah Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ya Allah, tambahkan iman kami. Ya Allah, berkahi kehidupan orang tua kami dan guru-guru kami. Selamatkanlah mereka dari api neraka. Oke, diputar-putar, tempel di dagu. Dagu sayangku. Dagunya mana? Ini dahi, ini dagu nih, dagu. Iya, ini dagu di sini, bukan di sini. Salah ya. Oke, dagunya di mana sayang? Nih, ala ini dahi, ini dagu. Mamanya tadi merosot juga. Oke. Aku ada tepuk, udah hafal belum? Tepuk puasa. Sudah bisa? Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga. Quran terus dibaca sampai menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Ini keren banget, masih pada puasa. Tapi ada anak di luar sekolah ini dia bilang gini, "Kakak, aku nanti puasanya kalau udah besar aja boleh?" Puasanya kalau udah besar doang, boleh nggak? Berarti dia kecilnya tidak diajarin sama orang tua, tidak diajarin sama guru,
Kalau puasanya udah besar, emangnya kita tahu panjang umur atau enggak? Betul nggak teman-teman? Tapi kalau hari ini kalian udah puasa, tadi Bu Guru bilang boleh nggak sampai jam 12 beduk johor kita makan terus nyambung lagi, boleh nggak? Boleh, tahapnya latihan, belum dihitung pahala. Tapi kalau udah ada yang sampai maghrib, maka Masya Allah dicatat di pintu surga namanya Ar-Royan. Mau nggak masuk pintu surga Ar-Royan? Mau teman-teman semuanya. Ada lagi yang bilang gini, Ya udah deh aku puasa, tapi aku nanti puasanya kalau ada orang beli jajan aku ikutan beli jajan makan. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, ya teman-teman nggak boleh. Terus ada yang bilang gini lagi, Ya udah deh aku puasa tapi aku nggak sholat. Boleh nggak? Kalau dia puasa doang punya badan, tapi dia nggak sholat, dia nggak punya kepala, serem nggak? Iya serem. Jadi kita harus sepaket, puasa juga sholat. Apalagi kalau Ramadan berbuat kebaikan. Oke, aku siapin duit 2.000. Kira-kira ada yang mau hadiah nggak? Wih, keren. Oke, lomba duduk rapi. Aku mau kasih tepuk lagi. Namanya tepuk terima kasih. Tepuk apa? Oke, tepuk terima kasih. Kak Adi baca teksnya, kalian tepuknya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Bisa semuanya? Oke, kalau bisa semuanya, kita semuanya kompak. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang maka ada 3. Al-Quran bilang 1 dengan hati, 2 dengan perbuatan, 3 dengan lisan atau ucapan alhamdulillah. Diterusin lagunya, bangun tidur alhamdulillah, betul, bareng ya. Bangun tidur, makan sahur, salat subuh, pakai baju baru, sarungnya bolong. Iya, sarungnya bolong nggak? Bolong. Kalau nggak bolong nggak masuk. Alhamdulillah. Kalau bolong-bolong nggak boleh buat sholat. Baju baru. Nggak beli baju baru. Iya, alhamdulillah juga. Baju lama masih cakep, boleh dipakai nggak? Boleh. Lebaran bukan harus bajunya serba baru, tapi kalau mau baju baru boleh, baju lama boleh juga, yang penting masih bagus. Nanti baju yang lama kita nggak dipakai akan dihisap sama Allah, ya, dihitung, ini dipakai nggak nih, buat apa nih. Nah, oke, ini dia ceritanya. Ada anak namanya Maryam. Siapa namanya? Temannya namanya Somat. Siapa temannya? Dan ada 1 anak namanya Madun. Siapa namanya? Nah, teman-teman, Somat dan Maryam anak-anak yang baik dan dia adalah tim pemburu pahala. Berarti dia masuk Ramadan suka berbuat kebaikan. Somat bilang begini, Maryam, kalau gitu kita bantuin teman-teman yang ada di masjid untuk meletakkan takjil. Oh iya, aku juga. Aku akan ke sana. Lalu si Madun cuma dengar, aku nggak mau usah, aku nggak usah bantu-bantuin, aku yang penting puasa. Aku lihat teman, ya sudah, aku nggak usah tolong-tolong. Si Madun kayak gitu, kira-kira amalnya baik atau buruk? Buruk. Maria berburu pahala, bantuin. Si Somat juga ternyata dia punya kegiatan lain. Aku akan bantuin ayah, aku juga mau bantuin ibu kalau di rumah. Aku mau cuci piring. Cuci piring selama Ramadan kita dapat pahala. Siapa yang udah belajar cuci piring? Iya, yang belum belajar boleh, yang laki-laki juga boleh. Karena kalau di rumah kita punya tanggung jawab, maka kita jadi anak yang hebat. Siapa yang di rumah ikut bantu ngepel? Wah keren. Laki-laki boleh ngepel nggak? Boleh, karena itu kebersihan sebagian dari iman. Siapa yang cinta kebersihan? Keren. Si Somat bantuin dia. Ibu, aku yang jemurin pakaiannya aja. Somat bantuin.
Ternyata teman-teman puasanya sudah dapat hari ke-21. Si Madun dia bilang gini, aku puasanya nanti aja. Aku puasanya kalau aku nggak kuat, aku buka puasa siang hari. Boleh ya teman-teman? Boleh gak? Ketika dibangunin, si Madun susah minta ampun. Teman-teman kalau bangun sahurnya gampang gak? Keren. Tapi si Madun kayak gini. Ayahnya sudah bangunin. Dun, ayo bangun. Aku masih ngantuk ya. Nih, mata aku masih nempel nih. Kalau nggak bangun, biar teman-teman yang keliling teriak-teriak sahur yang bangunin kamu. Ya, ntar aku bangun. Ayah sana. Ayahnya suruh pergi, nggak bangun juga 5 menit. Tiba-tiba teriakan dari teman-teman semuanya. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur. Ya, aku mau bangun. Bersisik sih teman-teman. Bukan bersisik, berisik. Iya. Teriak-teriak sahur. Emangnya aku udah telat? Lihat itu jam berapa? Jam 4. Duh, teman-teman, berarti aku makannya harus banyak, cepet-cepet ya? Teman-teman, kalau sahurnya buru-buru nggak? Enggak. Tapi si Madun karena dibangunnya susah, jam 4 sudah lewat 10 menit. Dan teman-temannya, keluarganya sudah makan, dia baru bangun tidur, harusnya ucap doa, dia ke kamar mandi gosok gigi, ternyata si Madun malah depan makanannya dia bilang gini, ibu masakannya tahu tempe. Boleh diikutin 1, 2, 3. Teman-teman, Rasulullah ngajarin kalau kita diberikan makanan oleh orang tua atau siapapun, kalau kita nggak suka nggak boleh mencelanya, itu adab. Tapi kalau teman-teman suka, terus teman-teman makan, berucap alhamdulillah, maka ditambah setiap makanannya, malaikat menambah keberkahan. Si Madun, ya deh aku akan makan dia buru-buru. Baca doa nggak dia? Enggak, karena dia langsung makan aja. Ada 3 gelas, aku belum sempat minum, aku minum yang ini dulu deh. Terdengar assalatu wassalamu alaik ya imamal. Begitu luar biasanya. Ya itu tandanya apa? Itu bentar lagi mau imsak. Berarti aku stop makan. Masih boleh. Ayo silakan diterusin. Tuh teman-teman, aku belum habis makannya. Dia buru-buru. Dia minum lagi, harusnya 3 gelas. Dia baru 1,5 gelas. Kira-kira aku besok kuat nggak ya puasanya? Kuat nggak teman-teman? Bener kata teman-teman, dia nggak kuat. Dan ketika dia habis subuh, saya mau nanya, teman-teman kalau habis subuh tidur atau olahraga dikit? Wah, tidur olahraga. Teman-teman kalau habis sahur tidur atau nonton TV? Wah, ada yang nonton TV, ada yang tidur. Ya, karena enak ya kalau habis makan langsung tiba-tiba matanya berat ya. Tapi Rasulullah tidak menganjurkan kalau kita habis makan sahur tidur, nanti darah putihnya makin naik, terus jadi sel kanker. Makanya hindari tidurnya sehabis sahur, apalagi habis subuh. Kenapa? Karena otak kita nanti jadi kurang cerdas. Terus gimana dong? Baca Al-Quran boleh, olahraga depan rumah. Kalau di rumahnya ada pot, bantuin mamanya siramin pot bunganya ya. Apa yang terjadi? Si Madu malah dia habis subuh tarik selimut. Aku mau tidur aja. Dia tidur, ternyata ayahnya berangkat nggak tahu. Ibunya keluar rumah beli sayur, dia nggak tahu. Tiba-tiba dia bangun. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Aku deketin kulkas batal nggak? Aku deketin kulkas doang batal nggak? Enggak kan? Enggak. Enggak. Aku mau tanya Bu Guru kalau deketin kulkas batal nggak? Kalau deketin aja enggak. Deketin doang nggak batal. Makasih Bu Guru. Aku punya pendukung. Tiba-tiba si Madun ke kulkas. Teman-teman boleh tepuk tangan sambil bilang AE 1, 2, 3. Begitu dia sampai, ada kulkas. Aku buka boleh kan? Boleh kan? Boleh. Boleh. Dia buka teman-teman.
Tiba-tiba ada sirup marjan dengan semangka dan melon. Boleh kan kalau aku pegang doang? Boleh nggak? Ih, boleh kan aku pegang doang kan? Kalau aku deketin bibir aku boleh nggak? Kalau aku minum batal nggak? Sedikit doang batal. Kalau banyak batal. Ah, kalau gitu aku minum ya. Jangan. Ah, dikit doang. Ya, tapi aku perutnya udah kukuruyo, udah sakit. Boleh ya? Batal. Iya, udah deh aku minum aja. Mamanya dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama cantik dari mana? Tumben banget puasa-puasa puji mama. Mama curiga. Gak boleh gitu sama anaknya, gak boleh seujon. Mama gak boleh tanya gitu. Nih, aku mau nanya sama teman-teman. Teman-teman, emang aku batal? Teman kamu hebat, anak soleh dan soleha, tidak mau lisannya terluka dan tercatat dalam api neraka. Sebentar mah. Teman-teman, emang aku minum? Teman kamu jujur dan hebat, tidak mau melukai lisannya dalam akhlak yang buruk. Akhirnya mamanya nanya, kamu di belakang tangan kirinya pegang apa? Ini mah. Berarti kamu minum? Ya udah, mama nggak kasih uang jajan selama 1 minggu. Please ma, jangan. Aku janji mau puasanya rajin. Aku nggak batal lagi, please. Tiba-tiba dia puasanya rajin karena mau dapat duit teman-teman. Padahal kita puasanya hanya ingin dapat ridho dari Allah, dapat nanti masuk ke dalam surga Ar-Royan. Mau nggak? Ini dia, si Madun puasanya lancar. Tapi ketika dia terawih, usil teman-teman kayak gini. Aku mau terawih, tapi aku nanti keluar duluan. Dan sendalnya para jamaah aku tuker dari kiri sampai ujung sebelah kanan. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Boleh. Ditukerin sama si Madun teman-teman. Somat Mariam teman-teman di sini semuanya tidak ada yang jahil. Begitu jamaah selesai, ada kakek-kakek. Aduh, sendal saya mana ya? Ya Allah, sendal kakek nggak ada. Ada yang lihat sendal saya nggak? Di sini ada yang lihat sendal kakek nggak? Aduh, siapa yang ngumpetin? Siapa? Ada, Madun nanti celaka. Ramadan usil sama aki-aki. Sendalnya baru, mereknya Lili. Lihat gak? Ya Allah, jadi aku pulangnya nyeker. Ada, ya udah aku mau pulang nyeker. Kakeknya pulangnya nyeker, si Madu malah ketawa di pojok. Si kakek gak ketemu sendalnya. Rasain gak punya sendal. Boleh diulang 1, 2, 3. Rasain gak punya sendal. Kan gak boleh jahil puasa-puasa. Bener gak teman-teman? Kira-kira amalnya dicatat pahala atau dicatat dosa? Betul, terima kasih teman-teman. Gak cukup sampai di situ. Madun ketika dia dapat duit, dapat puasanya 7 hari, Madun dapat duit, mamanya cuma bilang, Dun, iya ma, ini uang buat jajan kamu karena puasanya hebat. Makasih ma, tapi sebagian buat sedekahin, jangan dihabiskan. Oke, aku akan buat jajan dan sedekah. Tapi dia bohong sama orang tuanya. Beli apa? Iya. Mama kan nggak tahu. Aku mau beli petasan Abang, aku mau beli petasan. Jualan petasan nggak? Abang jualan petasan nggak? Aduh, jualannya apa sekarang? Es kelapa? Iya. Abang, aku mau beli petasan. Abang nggak jualan? Abang jualan petasan nggak? Jualannya apa? Ayam fried chicken. Iya. Ibu jualan petasan nggak bu? Aduh, cantik banget, lembut, gak ada suaranya. Ibu jualan petasan nggak? Ibu, aku mau beli petasan, jualan? Nggak ada yang jualan? Sebelah sini kali ya. Abang jualan petasan nggak? Jualan, aku beli 20.000. Dikasih. Ternyata sebelah sana ada yang jualan.
si Madun malah usil lagi teman-teman. Nih namanya siapa adik? Saki. Saki lagi naik sepeda. La 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 la. Madun nyalain petasan ditaruh dekat joknya Saki. Saki kan nggak tahu. Biarin, Saki kan nggak tahu aku nyalain petasan. Saki lagi jalan. La 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 la. Jar. Ada. Pantat aku bolong nih. Aku bilangin Pak Rewan. Saki nangis kaget ya, kata dia pantatnya bolong gitu kan, gara-gara ada ledakan petasan ya Saki ya. Saki ngomel-ngomel, Biarin malu nanti gara-gara jalan sama orang Allah akan balas. tuh si Saki doanya jadi nggak enak teman-teman karena dia usil. Bener begitu Madun sudah senang dengan kejahilannya, dia nyalain petasan yang gede, mau